warhama man istabari hikmatih alladzi la yahmaduhu hamidun illa billahi mithli ahmaduhu mu'atarafan bil azmi an ikhdari abadiyati asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ihsani idharan li rububiyyah wa asyhadu anna muhammadan khatama risalatihi wa nubuwiyyah. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi bidawami ilmihil karim ya hadhihi wa sallim tasliman katsira amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan khutbah khotib berwasiat, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, tidak terasa kini kita berada di akhir, yaitu bulan Syawal 1445 Hijriah, dan bulan Ramadan sudah meninggalkan kita kurang lebih 23 atau 24 hari yang lalu, tanpa adanya kepastian apakah di tahun mendatang ini kita masih bisa berjumpa dengan Ramadan atau kita tidak berjumpa dengannya. Mengapa keutamaan-keutamaannya, yaitu menggapai keutamaan Ramadan, memenuhi nuansa ibadah yang dibawanya? Ataukah justru Allah telah memanggil kita? Kita juga tidak pernah tahu, ma'asyiral muslimin, dan tidak pernah mendapat kepastian apakah ibadah-ibadah kita selama bulan Ramadan yang kemarin diterima oleh Allah ataupun tidak. Dua ketidakpastian inilah yang membuat sebagian ulama salafus soleh, yaitu para ulama zaman dahulu, berdoa selama 6 bulan sejak Syawal hingga Rabiul Awal agar ibadahnya selama bulan Ramadan diterima. Lalu dari Rabiul Awal hingga Sya'ban berdoa agar dipertemukan kembali dengan Ramadan berikutnya. Ma'asyiral muslimin, ada sebuah perkataan ulama yang disimpulkan oleh, yaitu Ibnu Rajab Al-Hambali dan Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, yaitu dari tafsir surat Al-Lail. Kaidah ini juga disampaikan oleh ulama lainnya. Mereka berkata, inna min thawabil hasanatil hasanata ba'daha wa inna min jaza'is sayyi'ati sayyi'ata ba'daha. Sesungguhnya di antara balasan kebaikan adalah kebaikan selanjutnya, dan di antara balasan dari amalan kejelekan adalah kejelekan selanjutnya. Ma'asyiral muslimin, berarti tanda suatu amalan itu diterima adalah kalau dilanjutkan dengan kebaikan selanjutnya, dan tanda suatu amalan tidak diterima adalah jika dilanjutkan dengan kejelekan selanjutnya. Kenyataan, ma'asyiral muslimin, kondisi kita, yaitu dalam beribadah kita ini akan ditemukan beberapa kenyataan pada kebaikan, yaitu pada kebanyakan kaum muslimin setelah Ramadan. Mari kita introspeksi diri kita sendiri, tidak usah melihat orang lain. Kita tanya pada diri kita sendiri, kita raba selama setelah Ramadan Syawal ini, kita raba diri kita. Malas mengerjakan sholat 5 waktu, lebih-lebih lagi untuk sholat subuh, karena pada Ramadan, ma'asyiral muslimin, tidak lagi punya kebiasaan, yaitu makan sahur. Ini terjadi pada diri kita apa? Padahal, ma'asyiral muslimin, sholat adalah suatu kewajiban yang mesti diperhatikan. Terkhusus lagi yaitu sholat subuh. Jika dijaga dengan baik, maka akan diselamatkan dari sifat kemunafikan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda,
laisa sholatun asqala 'alal munafiqina min sholatil fajri wal isya walau ya'lamuna ma fihi ma la tuhalaluhuma walau hayatun. Tidak ada sholat yang lebih berat bagi orang munafik selain dari sholat subuh dan sholat isya. Seandainya mereka